Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aku tahu penebusku hidup. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang landasan firman Tuhan dalam Nats kitab Ayub pasal 19 secara keseluruhan. Kita membaca bagaimana kita menemukan tentang misteri karya Allah yang mulia dan sempurna. Dalam segala keadaan Allah tetap setia dan baik bagi umatnya. Ayub sebagai orang yang merasakan kegetiran hidup yang mungkin tidak pernah dihadapi seorang manusia, memiliki kepercayaan yang tiada taranya tentang Tuhan. Namun dalam perjalanan hidupnya ia kehilangan segalanya, kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Bahkan ia menderita suatu penyakit yang lama dan hampir membawa kematian padanya. Yang lebih lagi, bagaimana istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allahnya lalu mati. Banyak orang meratapi penderitaannya dan memberikan argumen mengapa dia mengalami hal yang sedemikian perihnya. Namun Ayub dituliskan dalam Alkitab untuk memberikan keyakinan bahwa Tuhan adalah di atas segala masalah dan penderitaan manusia. Terlebih lagi dari itu, kebahagiaan kekal bersama Tuhan telah hidup dalam keyakinan Ayub. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini bagaimana kita melihat ada suatu iman yang dimiliki oleh Ayub. Di tengah kepedihan ada suatu kepastian di dalam hidupnya, di mana dia berkata, tetapi aku tahu. Hal ini menunjukkan bagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Ayub, bahwa dia memiliki pengetahuan. Apa yang diketahui dia? Penebusku hidup. Kata penebus merujuk dan membuktikan bahwa Ayub memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah telah membelinya, di mana kata ini memberikan suatu gambaran kebebasan dari perbudakan dosa. Karena Allah telah menebus dia telah ditebus, berarti dibayar dengan harga yang mahal dan telah lunas. Begitu yakin bahwa ia menunjukkan kata ku. Kata ku tersebut menunjuk bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan yang selama ini dia sembah dan dia puji namanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selanjutnya ia berkata, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Suatu pemahaman yang mungkin dapat dikaitkan dengan kebangkitan Kristus di perjanjian baru. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip satu pernyataan Jennifer Benson Scott yang berkata, apapun yang kita alami di dunia ini, kita dapat tetap mempunyai harapan di masa kini, sekaligus juga menantikan saatnya kelak kita akan menikmati kekekalan bersamanya, kekekalan bersama Kristus, karena Kristus telah menebus hidup kita, dan akhirnya kebangkitan Kristus menjadi sukacita dan kemenangan bagi setiap orang percaya. Di hari-hari Passion ini, mari kita terus
menghayati sebagaimana pandangan iman Kristen yang berkata, melalui salib dan kebangkitannya, Yesus menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Karena itu mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah, terus beriman kepada Allah, membangun suatu hubungan sehingga kita semakin mengenal bahwa penebus kita hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadikan Engkau Tuhan Yesus yang terkasih sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena Engkau telah mati dan bangkit kembali, kini kami telah bebas dari segala kutuk dosa dan Engkau telah menebus kami dari kematian. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.